Wa syukranillah la haula wala quwata illa billah raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Badan Usaha Milik Desa, Dinas Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidingan Rapang yang masih bersama kita. Yang kami hormati Bapak Camat yang diwakili oleh salah satu staf dari Kecamatan Pancarijang. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil Pancarijang. Yang kami hormati Ibu Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Sidingan Rapang. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu dosen yang sempat hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati wabil khusus kepada Kepala Desa dan teman-teman pengurus BUMDes yang sempat hadir pada sore hari ini, yang luar biasa semangatnya untuk mengikuti kegiatan milad ketiga WMS Rapa yang dirangkaikan dengan kegiatan BUMDes Expo yang hari ini kita mulai sampai 6 hari ke depan. Tentu kita berharap bahwa kegiatan ini tidak sekedar menjadi agenda seremonial belaka, namun ada nilai tambah, ada nilai positif yang kita bisa dapatkan dari proses kegiatan BUMDes Expo ini. Walaupun secara universal kegiatan kita masih sangat terbatas, namun saya pikir itu tidak akan mengurangi substansi dan esensi dari apa target-target yang kita ingin capai dalam proses kegiatan ini. Yang terhormat, wabil khusus kepada narasumber kita, beliau adalah peneliti yang memang konsen meneliti persoalan manajemen BUMDes berbasis digitalisasi. Beberapa penelitian-penelitian beliau, bahkan beberapa kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat beliau itu memang konsentrasi persoalan BUMDes. Beliau adalah dosen di program studi ilmu pemerintahan dan juga sebagai dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidingan Rapang. Kita berikan dua aplaus yang meriah kepada Bapak Insinyur Muhammad Rais Rahmat Rasak MSI. Orangnya masih muda, energik, ya kira-kira miriplah dengan Raffi Ahmad 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang saya mirip Haji Romai Rama. Yang saya hormati juga, ini salah satu juga peneliti BUMDes yang kemarin juga kegiatan PKM-nya lulus ya, bersama dengan Pak Rais. Beliau adalah dosen di Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sidingan Rapang. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Sunandar S. Kep Yes, ya. Beliau orang keperawatan tapi punya kepedulian kepada BUMDes. Yang terbukti kemarin Pak Nandar, Pak Rais, Pak Aksal ini mendapatkan anggaran dari kementerian itu kurang lebih 105 juta ya, hanya untuk meneliti soal BUMDes. Dan itu difokuskan kemarin di Desa Sipudeceng. Ya, mudah-mudahan kita berharap tahun ini ya akan banyak lagi distribusi anggaran dari pemerintah pusat untuk bagaimana pengembangan BUMDes ke depannya. Yang kami hormati masih ada satu orang, ya Pak Salmur Salat. Beliau dosen agribisnis, tapi ya beliau juga ahli IT. Nah, sehingga beliau yang menginisiasi, ya, mengoperasionalkan ini hadirnya salah satu aplikasi yang bisa mempertemukan antara produk-produk yang dimiliki oleh BUMDes dengan bangsa pasar. Ya, nanti beliau akan menjelaskan secara praktikum terkait bagaimana manajemen BUMDes itu berbasis digitalisasi. Nah, ini orangnya, the Profesor Agribusiness Store, ya, BUMDes Store. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa acara kita pada hari ini adalah seminar terkait manajemen BUMDes berbasis digitalisasi. Harapan kita sebenarnya ya bagaimana kegiatan ini bisa dimaksimalisasi oleh teman-teman pengurus BUMDes, karena sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Rektor, kemudian Pak Kadis, berkaitan bagaimana ke depan kita bisa melihat BUMDes ini memiliki magneto juga yang luar biasa di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu salah satu ikhtiarnya adalah bagaimana kita menciptakan BUMDes-BUMDes yang inovatif, BUMDes-BUMDes yang kreatif, BUMDes-BUMDes yang mampu memberdayakan masyarakat sehingga dengan ikhtiar itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena substansi daripada
dicetuskannya program BUMDes ini adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang ada di desa. Dan saya pikir di Sidrap ini melalui pemerintah daerah, dinas pemerintahan desa, kemudian para kepala desa telah berupaya untuk bagaimana BUMDes kita bisa memiliki daya saing. Sisa bagaimana kita mempolarisasi sehingga segala bentuk potensi-potensi yang dimiliki ini bisa dioptimalkan. Saya pikir masih banyak potensi-potensi desa yang bisa dioptimalkan sehingga itu menjadi sumber pendapatan asli desa, sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Kami pernah melakukan kegiatan studi banding lah, kira-kira begitu. Studi banding di salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Sopeng. Apalagi nama Gading apa? Rompe Gading, ya Rompe Gading. Jadi kami melihat bagaimana Rompe Gading itu pengurusnya semuanya perempuan, ibu-ibu tapi orangnya visioner. Ya beliau adalah ibu rumah tangga, tapi orangnya visioner sehingga kita melihat luar biasa manajemen pengelolaan BUMDesnya. Bahkan kalau tidak salah sudah ada sekitar 15 unit usaha di mana masyarakat yang dipekerjakan itu kurang lebih 104 orang yang sudah bisa berpenghasilan 800.000 per bulan dari manajemen tata kelola BUMDesnya. Ya, dari 15 unit usaha yang dibuka. Sehingga saya pikir ini bisa menjadi contoh buat kita karena memang BUMDes tersebut juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nanti saya pikir itu juga yang kemudian menjadi stimulus buat kita sehingga kegiatan seminar yang kita adakan bagaimana merangsang BUMDes sehingga bisa mengoptimalkan segala bentuk SDA dan SDM yang ada di desa. Apalagi saya melihat ini pengurus-pengurus BUMDes anak-anak muda semua. Ya, saya pikir jiwa-jiwa kreativitas, inovasi itu sudah ada dalam jiwanya. Sisa bagaimana dipolarisasi, bagaimana tata kelolanya sehingga ke depan bisa lebih memiliki nilai tambah dan nilai manfaat. Oleh karena itu, untuk lebih mengefisienkan waktu, tadi ketiga narasumber saya sudah perkenalkan. Nanti Pak Rais mungkin menjelaskan dulu secara eksplisit soal bagaimana manajemen BUMDes berbasis digitalisasi. Nanti Pak Nandar dan Pak Aksan lebih kepada praktikumnya, sehingga apa yang menjadi target dan sasaran kegiatan seminar kita ini bisa tercapai. Oleh karena itu, untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Insinyur Muhammad Rais Rahmat Rasak MSc untuk membawakan materi, dan kita berikan aplaus yang meriah kepada beliau. Terima kasih Adinda Abdul Jabbar, ya, pemimpin masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini di tengah terik matahari dan kiri kanan, ya tetap kita ada berkegiatan. Ini tentu tantangan juga buat kami narasumber pada hari ini, bagaimana kita berkegiatan dalam ruang terbuka. Biasanya kami di ruang tertutup, tapi hari tantangan tersendiri bagi kami bagaimana bicara BUMDes itu di ruang terbuka. Tapi tentu tidak ada salahnya, ya apapun yang kita sampaikan dimanapun tentu, ya kalau tujuannya untuk kebaikan, insya Allah akan baik untuk semua. Yang saya hormati Bapak dan Ramil, ya, Ibu Camat yang mewakili Pak Camat, ya, kemudian Ibu Kabin juga masih ada, Bapak Ibu Kepala Desa, para pengurus BUMDes, para dosen yang masih ada betah sampai dengan saat ini, ya, terima kasih untuk bisa tetap bergabung bersama dengan kami. Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ramil, Ibu Camat, bahwa kegiatan saat ini adalah rangkaian dari kegiatan Milad ketiga UMS Rampang dan BUMDes Expo. Ini. Jadi Bapak Ibu, karena memang kegiatan ini dirangkaikan dengan seminar yang sifatnya itu adalah untuk
ya bagaimana kita yang hadir di sini paling tidak ada pengetahuan tentang BUMDes. Nah, seperti kita ketahui bersama, BUMDes itu hadir tidak lain dari implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Undang-Undang tentang desa. Nah, jadi setelah ada undang-undang tentang desa, maka setiap desa itu punya kewenangan yang luas. Jadi desa itu memiliki kewenangan yang luas, punya otoritas, dan punya kewenangan untuk mengelola anggaran. Nah ini, jadi itu undang-undang ini yang mendasari sehingga BUMDes itu menjadi badan usaha yang sifatnya prospektif, punya masa depan yang cerah. Kenapa masa depan yang cerah? Karena BUMDes ini adalah badan usaha yang milik desa, yang diharapkan nanti ke depan itu akan membiayai desa. Makanya BUMDes itu milik desa, bukan milik siapa-siapa. Dan BUMDes itu diputuskan oleh desa, oleh kepala desa. Jadi punya otoritas, ya punya kekuatan. Nah itu, makanya dengan kekuatan yang dimiliki BUMDes ini tidak ada alasan bagi BUMDes untuk tidak berkembang. Nah itu, kami sudah melakukan riset sejak tahun 2019 tentang BUMDes. Salah satunya riset kami itu, kami mau melihat apakah BUMDes itu memiliki peran di dalam pemberdayaan masyarakat. Ternyata hasil riset kami tahun 2020, ya dari riset kami menyimpulkan bahwa BUMDes yang ada itu belum berperan, belum banyak perannya. Jadi kalau kita skala angka itu masih 44,9%, masih tergolong kurang. Nah ini artinya apa? Bahwa BUMDes yang ada ini masih kurang berperan di dalam memberdayakan masyarakat. Nah itu Pak, Bapak Ibu, itu hasil riset kami, bisa dipertanggungjawabkan. Dan riset kami ini sudah dipublikasi di jurnal internasional Trides Scopus. Jadi kami sudah melakukan riset bahwa BUMDes yang ada di Kabupaten Sidrap ini belum banyak memberikan kontribusi di dalam memberdayakan masyarakat. Untuk itu kami dari UMS Serapang merasa penting untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa mengupgrade, bisa meningkatkan peran BUMDes itu sebagai badan usaha, lembaga ekonomi yang bisa menggerakkan perekonomian desa. Itu yang kami harapkan. Nah, salah satu yang kami sudah lakukan bersama tim-tim kami ini adalah tahun 2021 kemarin kami melakukan pengabdian yang kedua. Pengabdian yang pertama itu tahun 2020 awal, yaitu saya bertiga bersama dengan Pak Aksa dan Pak Mustamir mencoba memperkenalkan apa yang disebut dengan aplikasi BUMDes Store. Dan kita nyasar fokus ke segi pemasaran. Karena ternyata dengan pandemi COVID-19 ini merubah pola pikir masyarakat kita. Masyarakat sekarang ini dipaksa untuk melek IT. Mau tidak mau masyarakat harus bagaimana menggunakan IT itu, menggunakan teknologi itu di dalam kegiatan bisnisnya. Nah itu yang kami coba melihat di situ. Dan alhamdulillah dari hasil pengabdian kami yang kedua, akhir tahun 2021 kemarin, kami mencoba melihat bahwa sebenarnya BUMDes kita itu yang menurut Pak Rektor Pak Prof tadi sampaikan ada 3 hal yang penting, yaitu benahi adalah sisi manajemen. Nah, sisi manajemen, ya, itu yang menurut tadi Prof hasil riset beliau bahwa yaitu pertama sisi manajemen BUMDesnya. Manajemen BUMDesnya ini harus kita perbaiki. Kemudian yang kedua adalah sisi marketingnya, marketplace-nya. Jadi perlu kita merancang. Jadi merancang itu sistem pemasaran itu sehingga hasil-hasil dari BUMDes ini yang merupakan usaha-usaha dari masyarakat itu bisa dipasarkan lewat BUMDes. Yang ketiga tadi tentu produknya.
Jadi bagaimana kita mengemas produk kita itu supaya bisa memiliki nilai jual. Ini yang ketiga tadi yang menurut Prof tadi kata kunci yang diangkat. Kemudian juga dari pesan Pak Bupati tadi mengingatkan bahwa Sidrap ini tahun ini tuh menggelontorkan ada 17 miliar dana. 17 miliar dana sudah digelontorkan ke desa-desa lewat BUMDes, tapi efeknya sekarang baru 100 juta. Kenapa? Karena BUMDes kita itu lebih banyak ke usaha yang biasa, sehingga pergerakan ekonominya itu tidak nendang istilahnya, tidak terasa. Usaha galon, ya, kemudian usaha gas, ya, kemudian usaha saprodi. Artinya BUMDes itu perlu usaha-usaha yang sifatnya bisa memberikan multiplier effect. Nah itu. Jadi dari 4 kata kunci tadi yang disampaikan oleh baik dari Prof maupun dari Pak Bupati, ini sejalan dengan hasil riset kami. Yaitu bahwa BUMDes yang ada sekarang ini memang belum banyak berperan di dalam memberdayakan masyarakat. Nah untuk itu Expo ini hadir. Bagaimana kita membangun komunitas? Bagaimana 13 BUMDes yang ada ini yang punya keinginan kuat untuk maju, itu kita bisa berkolaborasi. Berkolaborasi. Di sini ada Mbak Ibu Kepala Bidang, tentu nanti bisa memfasilitasi karena memang membidangi BUMDes. Insya Allah dari UMS Rapa kita akan mensupport. Tadi sudah ada pesan tadi, kita akan fokus ke masalah marketplace. Kemudian yang kedua tadi kemasan, ya, produk-produknya. Karena tadi beberapa ada 13 BUMDes di sini, ya, tadi kita lihat mereka punya produk. Nah, tapi produk itu kan mesti kita angkat, upgrade dari kemasannya, kemudian dari prosesnya, baru kemudian perizinannya. Itulah PR kami. Nah itu. Dan belakang ada namanya desa berkembang. Ada namanya desa maju. Kemudian yang keempat adalah desa mandiri. Desa mandiri itu indikatornya adalah desa itu memiliki unit-unit kegiatan ekonomi yang mandiri. Artinya biar tidak ada pelaku ekonomi dari luar, tapi bisa mandiri desa itu. Kita sudah ada 8 desa mandiri. Ya, mudah-mudahan semua yang ini BUMDes ini nanti bisa mengantarkan desanya menjadi desa mandiri. Cipodeceng kalau saya lihat datanya masih desa maju. 1 tahap lagi desa mandiri. Lempangan, Tondronge juga punya peluang untuk desa mandiri. Jadi Bapak Ibu, 4 klaster desa inilah yang menjadi ya penilaian, indikator penilaian melihat bagaimana kemajuan suatu daerah. Nah, kalau 8 desa mandiri yang ada di Sidrap ini, Bapak Ibu, Sidrap ini punya 68 desa. Ada 68 desa. Yang mandiri baru ada 8 desa. Berarti masih ada 60 desa yang perlu dibina. Ini perlu dibina untuk bisa meningkatkan statusnya menjadi desa mandiri. Kalau sudah menjadi desa mandiri, itu artinya bahwa masyarakat di situ sudah mampu mandiri secara ekonomi. Ya, pelaku-pelaku ekonomi itu muncul. Nah, itu artinya usaha-usaha di situ berkembang. Nah, inilah menjadi concern kami, bagaimana 13 BUMDes yang ada sekarang ini kita bisa dorong sebagai penggerak untuk mengangkat desa menjadi desa mandiri. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, ya kami dari UMS Rapa, ya tugas kami itu Tridharma, ya, ada 3, yaitu mengajar di kelas, kemudian yang kedua adalah meneliti, yang ketiga adalah pengabdian. Nah, penelitian dan pengabdian ini kami dorong untuk bisa bersinergi dengan kegiatan yang ada di pemerintah daerah. Kalau ekonomi masyarakat maju, tentu ketertiban juga akan terjaga Bapak Ibu. Pekerjaan Pak Dan Ramil, Pak Polisi akan jadi ringan. Kenapa? Hasil riset juga menunjukkan bahwa tingkat ketertiban itu yang rawan itu latar belakangnya karena masalah ekonomi. Baru-baru ini kami juga di daerah kita ini, sekitar kita ini, tidak usah kita jauh-jauh, mulai muncul itu penjamretan.
Ya, di sini penjambretan. Ada orang cuma singgah sebentar, tiba-tiba HP-nya hilang. Rumah terbuka, tiba-tiba laptopnya hilang. Nah ini terjadi sekarang di sekitar kita. Kenapa seperti itu? Karena ekonomi. Sementara kebiasaan kita untuk mengkonsumsi ini tidak berubah. Ya, sudah terbiasa makan enak, sudah terbiasa minum yang enak, nikmat. Tiba-tiba karena pandemi itu semua berkurang. Tidak, otomatis harus cari cara bagaimana supaya tetap enak. Nah, inilah yang membuat ekonomi ketertiban menjadi terganggu. Nah, tidak ada kata lain, ekonomi harus bagus. Nah, kehadiran BUMDes ini insya Allah bisa masuk di celah-celah itu. Bagaimana mengajak masyarakat untuk bisa bergerak di kegiatan ekonomi supaya kegiatannya terarah. Dan kalau semua ini jalan, otomatis ketertiban. Kalau tertib, aman, saya kira kegiatan ekonomi juga akan berjalan dengan baik. Nah, itu Bapak Ibu, jadi saya berharap hasil riset kami menunjukkan bahwa itu saling bersinergi. Ya, keamanan. Ya, jadi kalau misalnya tidak aman, ya BUMDes juga tidak akan bisa maju. Kita bisa menggerakkan BUMDes ya kalau aman. Ya, kalau aman. Tapi kalau misalnya banyak ancaman-ancaman, tentu BUMDes juga agak susah. Makanya memang perlu kita berkolaborasi. Untuk itu kita memanfaatkan dengan kondisi keamanan yang kondusif ini, ya tentu BUMDes ini harus kita dorong. Kita dorong supaya pemberdayaannya, perannya itu bisa memberdayakan masyarakat. Hasil riset kami menunjukkan bahwa hasil riset kami akhir tahun 2021 kemarin, setelah kami menerapkan marketplace dengan BUMDes Store, itu kelihatan sekali ada kenaikan. Masyarakat menilai bahwa BUMDes itu berperan. Ya, setelah kami melakukan pengabdian, kemudian kami riset, ya masyarakat berubah. Ternyata BUMDes itu berperan. Kenapa? Karena hadirnya BUMDes Store, hadirnya Pasar Di, hadirnya Si Beras. Itu yang kami dorong dari WMS Rapang. Nah, itulah Bapak Ibu kira-kira beberapa kegiatan kami selaku peneliti. Kami sudah melakukan riset dan sekaligus celah-celah riset itu kami kemudian buat program pengabdian, dan insya Allah kegiatan itu bisa mendorong BUMDes kita ini untuk menjadi BUMDes yang mandiri. Di Jawa Bapak Ibu, BUMDes itu ada BUMDes di Jawa, sebelumnya itu dia punya omset minus. Minus artinya banyak utang. Tapi setelah diperbaiki manajemennya, kemudian dia mengelola wisata seperti Lempangan, itu kemudian berubah. Dia mampu memberikan PAD kepada desanya itu 6 miliar tiap tahun. Nah, ini fakta di Jawa. Saya kira desa-desa yang ada wisatanya itu punya peluang untuk itu. Ada desa Lempangan, ada desa Compong, Lombok, ada Buntu Buang, itu semua punya potensi-potensi wisata yang bisa dikembangkan. Nah, itu. Jadi pertanyaannya sekarang, bersiapkah BUMDes ini untuk berkembang? Nah, tentu bapak-bapak yang hadir di sini, ibu, terutama dari pengurus BUMDes, ya memang kita harus merubah. Kita harus memperbaiki manajemennya. Yang kedua, marketplace yang kita perbaiki. Untuk itulah WMS Rapang hadir untuk itu, untuk bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan kita. Insya Allah nanti Bapak Aksal dan Bapak Sunandar akan menjelaskan bagaimana contoh marketplace yang kami sudah lakukan, dan itu bisa nanti dikembangkan ke desa-desa yang lain. Saya kira untuk sementara cukup dari saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya nanti kita lihat bagaimana marketplace, contoh marketplace yang kita sudah buat. Terima kasih. Nasr minallah wa fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Insinyur Muhammad Reza Rahmat Razak selaku peneliti BUMDes yang 2 tahun terakhir ini memang konsen untuk bagaimana melihat bagaimana progres BUMDes terutama yang ada di Kabupaten Sidene Rapang. Dan saya pikir tadi apa yang menjadi uraian penjelasan dari beliau paling tidak sudah bisa menggambarkan bagaimana peran-peran BUMDes ini perlu dioptimalkan lagi di tengah-tengah masyarakat, karena beberapa hasil riset yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ternyata menurut data yang ada, masyarakat menganggap bahwa BUMDes belum terlalu memiliki peranan strategis dalam upaya peningkatan ekonomi ataupun kesejahteraan masyarakat, sehingga ini dorong bagaimana kehadiran BUMDes betul-betul bisa menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kita
kepada praktikum. Mungkin ada 1-2 orang yang bertanya kepada Pak Rais soal penjelasan-penjelasan tadi yang diuraikan, termasuk salah satu bahwa BUMDes ini adalah perintah undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana secara jelas diuraikan tentang bagaimana BUMDes ini hadir di setiap desa. Ada yang ingin bertanya kepada Pak Rais sebelum kita masuk kepada bagaimana penjelasan secara praktikum soal aplikasi BUMDes Store yang digagas oleh tim Universitas Muhammadiyah Sidenang Rapang. Tadi sempat juga disinggung bahwa alhamdulillah UMS Rapang 1 minggu yang lalu ini dipilih oleh Kementerian Agama sebagai salah satu perguruan tinggi pendamping produk halal. Jadi misalnya teman-teman BUMDes punya produk lokal yang kira-kira ingin mendapatkan status predikat halal, maka UMS Rapang bisa mendampingi. Dan tentu ketika UMS Rapang sudah merekomendasikan kepada Majelis Ulama Indonesia, insya Allah secara resmi legal sah itu sudah akurat dan kuat. Oke, saya pikir itu. Ada yang ingin bertanya mungkin? Pak Amri, Pak Rahim? Oh, langsung Ibu Kabit. Ya, silakan Bu. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Dekan tadi telah menguraikan panjang lebar tentang BUMDes ini. Nah, sebenarnya kami tidak ingin bertanya, Pak. Cuma barangkali ini satu permintaan dari kami atas nama Pemda dengan BUMDes ini, pembinaan BUMDes. Ya, tadi Pak Dekan telah menyampaikan hasil riset yang dilakukan selama ini. Kami hanya menambahkan, Pak. Ya. Kesimpulan yang kami dapatkan dari pembinaan yang kami lakukan sejak berada di jabatan ini, yakni pembangunan sumber daya alam dan usaha ekonomi desa, Pak. Ya, jadi tugas pokok kami adalah bagaimana mengembangkan pembangunan di desa dan mengembangkan usaha ekonomi yang ada di desa dalam rangka kesejahteraan masyarakatnya. Iya, kami melihat BUMDes ini, Pak, belum optimalnya peran dan fungsinya. Di situ kelemahan utamanya. Dan barangkali yang perlu pembenahan untuk saat ini adalah kesehatan lembaganya, Pak. Ya, kesehatan lembaganya. Karena kenapa? Kami telah melakukan pembinaan kepada pengurus. Kami telah melakukan upaya untuk peningkatan kapasitas, peningkatan SDM pengurusnya. Tiba saatnya mereka beraksi, terjadi revitalisasi pengurus, Pak. Iya, itu yang lemah, Pak. Iya, seolah-olah pengurus yang telah kami bina itu tidak diberi ruang lagi. Karena kenapa? Pengurusnya itu sudah mengetahui celah yang bisa seperti itu pemahaman dari penasehatnya bahwa pengurus yang sudah punya kompetensi mengelola ini BUMDes harus diganti. Karena kenapa? BUMDes itu tidak dilepas untuk melakukan inovasi pengurusnya. Digelontorkan uang ke BUMDes tetapi ekornya masih dipegang, Pak. Iya. Entah di mana kekhawatirannya setelah kami melakukan pembinaan kepada pengurusnya. Sehingga anggaran yang ada di BUMDes sebenarnya itu tidak mengalami kerugian, Pak. Anggarannya tetap ada tetapi berjalan di tempat. Saya kira untuk masalah utamanya ini adalah terletak di pengurusnya, Pak. Iya, pengurusnya, sehingga kami sangat mengharapkan pembinaan dari UMS untuk pembinaan kepengurusan, Pak. Iya. Jadi hal utama yang perlu untuk dilakukan saat ini adalah pembinaan dalam kesehatan kelembagaan BUMDes. Saya kira seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, unit usaha yang ada di BUMDes itu untuk saat ini belum bisa memberikan multi effect player, Pak. Kenapa? Karena pembentukan unitnya itu tidak berdasarkan pada potensi dan kebutuhan yang ada di desa. Satu BUMDes buka usaha LPG,
semua buka usaha LPG, satu buka unit kuliner, semua buka unit usaha kuliner. Kenapa tidak kita lakukan hal-hal yang manajemen kebanyakan upaya setiap BUMDes memiliki unit usaha yang berbeda dengan BUMDes yang lain, ya, sehingga produk unggulan yang ada di BUMDes A, BUMDes B bisa dilakukan untuk manajemen pemasarannya. BUMDes A bisa memasarkan 68 misalnya unit usaha atau usaha yang ada di BUMDes Kabupaten Sidrap. Saya kira seperti itu, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih Ibu Kabit. 2 poin tadi, yang pertama SDM. Ini tadi SDM seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, bahwa memang kendalanya BUMDes kita itu karena di masalah manajemennya. Dan untuk itu kami sudah ada kami sudah pernah ada memang untuk tidak hanya untuk manajemen tapi langsung ke ininya operasional bisnisnya ada. Tinggal nanti nih, makanya ya kita fokus ke 13 BUMDes dulu nih yang ada nih. Siapa yang mau pakai minta bantuan nanti akan kita kita akan bantu. Jadi insya Allah itu bisa Ibu. Kemudian yang kedua, yang tadi masalah usaha. Ya memang salah satu tahapan dalam pendirian BUMDes itu adalah BUMDes itu harus dulu daftar usaha. Jadi usaha yang dibuat BUMDes itu jangan sampai mematikan usaha masyarakat. Memang ada di situ, dilihat. Jadi dilihat potensinya, desa ini potensinya apa. Kemudian baru setelah kita inventarisir, baru kita lihat, oh unit usaha mana yang kita bisa pakai. Nah, satu contoh yang seperti Lepangan saya kira itu bagus, itu mengelola usaha wisata. Ini mungkin belajar terinspirasi dari BUMDes yang di Jawa. Yang tadinya manage 200 juta, berubah PAD-nya menjadi 6 miliar. Itu dari unit usaha, tapi memang tidak bisa cepat. Nah ini, saya kira 2 tahun, 3 tahun ini akan kelihatan hasilnya. Ya, tapi bukan berarti yang tidak punya wisata juga tertutup untuk itu. Nah, salah satu yang kami sekarang rintis itu adalah marketplace. Nah, kami berharap nanti aplikasi ini, kebetulan kami kemarin sudah turun di Cipudece. Semuanya kan terpulang ke ininya, ke pengurusnya. Kami ini kan tidak mungkin bisa nongkrongin tiap hari. Nah, tapi kami hanya bisa memberikan contoh, kemudian kami artinya melakukan, mempraktekkan, kemudian bisa melihat begini loh caranya. Jadi kami ada marketplace, hostingnya kami sudah bayar, itu bisa nanti dipakai BUMDes Store. Kemudian kampus nanti bisa dikembangkan lebih besar lagi, bisa pasar B. Itu. Supaya apa? Unit usaha ini bisa bersinergi. Baru kemudian nanti kita akan kasih pendampingan, inovasinya nanti di mana. Tentu kita bisa lakukan ini kalau peran aktif dari pengurus BUMDes. Nah, kebanyakan kan di desa-desa itu kan BUMDesnya kebanyakan rangkap-rangkap jabatan, tidak fokus di usahanya. Bagaimana bisa? Padahal BUMDes itu kan seperti perusahaan. Jadi kita jangan main 2 kaki, 3 kaki. Jadi kalau ngurus BUMDes saja, itu baru bisa. Tapi kalau misalnya masih main 2 kaki, dia juga pengurus BUMDes, dia juga kepala sekolah, ya tidak bisa. Harus BUMDes saja. Nanti digaji itu direkturnya, dikeluarkan dari situ, dan itu kan dibenarkan. Karena yang punya otoritas membuat keputusan di BUMDes itu adalah kepala desa. Kepala desa. Cuma kadang-kadang juga ada kepala desa yang diambil pengurus BUMDes itu, ya tim suksesnya. Ini juga problem. Tapi mudah-mudahan tim suksesnya itu punya kemampuan untuk itu. Nah, kalau tidak punya kemampuan dipaksakan jadi ketua direktur BUMDes, nah tidak akan jalan itu BUMDesnya. Ini yang banyak kami temu di lapangan. Jadi sekali lagi ini berdasarkan riset. Jadi kami tidak asumsi-asumsi, memang seperti itu. Di Jawa juga begitu. Jadi kebanyakan itu ketua BUMDes, direktur BUMDes, ya dia tim sukses. Nah, tiba-tiba kemarin cuma ngumpulin suara, tiba-tiba disuruh ngurusin usaha. Bisa mencetak uang, ya tidak bisa. Masih ambil, kalau perlu ambil orang yang sudah punya kemampuan, gaji dia yang tinggi. Kan nanti tinggal diminta, kamu saya gaji tinggi, tapi kamu harus bisa menghasilkan uang lebih banyak. Jangan 17 miliar ditanam oleh bupati,
kembalinya cuma 100 juta. Ya kalau 1 miliar harus kembali lebih banyak. Nah itu. Jadi semua kembali ke kerjasama Pak Jabar. Jadi kami dari WMS siap untuk itu. Ibu bisa akan membantu Ibu Kabid. Tinggal Ibu Kabid nanti memberikan arahan kami masuk di desa mana. Nah itu. Insya Allah karena kami sudah punya tim. Ya saya kira itu. Terima kasih. Mana membuka? Selanjutnya Bapak Kepala Desa. Silakan Pak. Ya, bisa saja saya bertanya juga toh? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama MC Andana. Pengertian Nasibra. Ya, jadi pertama mungkin saya luruskan tadi yang disampaikan Pak Kadis soal anggaran yang tahun ini dilontarkan dari semua desa itu akumulasi dari beberapa tahun, bukan tahun ini ya. Jadi untuk desa Lempangan sendiri tahun ini kita sudah ada PD alhamdulillah ya, dari modal penyertaan modal sekitar 190 juta ya, 190 juta itu kita sudah ada omset, ada laba sekitar mendekati lebih 45 juta. Nah ini dari kegiatan usaha yang itu sebetulnya hasilnya dari WIP. WIP itu dari 7 juta tahun ini hampir 30 juta. Nah, kemudian yang kedua jam. Sedangkan untuk produk-produk sendiri ini baru kita mulai. Jadi tahun ini berdasarkan hasil rapat dan evaluasi kami kemarin bersama dengan Bundes, itu dia punya target itu setidaknya penghasilan tahun ini 80 juta tahun ini. Jangan salah, dan itu saya kira bukan target yang ini adalah target yang realistis ya. Tinggal karena kemarin kepengurusan yang lama memang bermasalah, ada masalah. Hampir bisa dikatakan harus menutup kekurangan dari yang awal, harus kita tutupi, dan kerugian ya, ada kerugian yang harus kita tutupi. Ya, selanjutnya saya menarik saya tadi yang tentang persaingan ya. Sebetulnya persaingan itu wajar dan sehat ya, masalah persaingan. Tetapi saya mau bicara tentang persaingan di khususnya di pariwisata. Saya lihat memang ya kalau di Lempangan sendiri, saya contoh saja ya, bukan saya bermaksud bagaimana. Yang pertama itu memviralkan bukit itu sebetulnya Bukit Lempangan. Dari beberapa destinasi wisata yang ada di sana, kalau tidak salah ada 6 ya, termasuk bukit itu adalah pelengkap. Dan saya lagi luruskan yang disampaikan Pak Kadis bahwa di Sulawesi Selatan itu baru di Lempangan Jeram. Sebetulnya itu sudah ada di Toraja, di Sungai Meti, kemudian juga di Sungai Rongkong. Tetapi pasarnya kita ini cek. Ya, jadi kami pemerintah desa melihat bahwa apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan di sektor wisata yang kira-kira bisa dianggap belum dimiliki oleh desa-desa lain atau daerah lain, kabupaten lain. Nah, kemarin itu kita mendatangkan tim sampai dari Jakarta ya, untuk Arung Jeram untuk melihat menilai sendiri gerit-gerit sungai yang ada di Desa Lempangan, ternyata memang bagus untuk Arung Jeram. Nah, oleh itu kami punya berinisiasi bahwa ini perlu kita kembangkan ya di Kabupaten Sidrap. Ke pasar kita sebetulnya Makassar dan sekitarnya, kemudian Sompe, Wajo, dan sudah banyak ke sana, sudah banyak memang. Bahkan dari luar provinsi, sudah ada dari Sulawesi Barat, sudah ada dari Sulawesi Tenggara, sudah sampai ke sana. Tinggal memang tadi infrastruktur kita. Ya, jadi kemudian saya ke produk kita ini sebetulnya juga produk unggulan. Misalnya kita punya kopi, sudah punya brand Sando Batu. Sebetulnya ini sudah diakui sampai di pusat.
Tinggal sekarang ya ini seperti apa nanti tindak lanjut antara BUMDes dengan UMS. Karena kemasannya yang terus terang terlalu sederhana ini. Nah, kemudian gula merah, ya harus jujur bahwa hampir 50% masyarakat Desa Lempang itu penghasil gula merah. Dan gula merah Desa Lempang itu sudah menembus pasar internasional, sudah dikirim ke Singapura dan Malaysia. Ya. Dan itulah sebetulnya gula merah yang di Desa Lempangan yang banyak dibikin gula-gula semut. Ya, banyak dibikin gula semut. Ya, tinggal itu tadi. Tinggal kemasannya lagi yang perlu diperbaiki, dan ini mungkin pendampingan dari BMS. Jadi pada intinya lagi saya mungkin kalau ada mahasiswa dikirim lagi ke Desa Lempangan. Jadi tidak ada masalah kalau dikirim ke Desa Lempangan. BUMDes punya anggaran, punya dana. Ya tinggal didampingi saja masyarakatnya. Ya. Nah, tadi juga saya mau lagi luruskan satu lagi. Ini ketua BUMDes saya ini. Ini bukan pilihan saya ini. Maksudnya bukan saya angkat dia. Ini hasil musyawarah. Bahkan ini kemarin tim suksesnya lawan saya. Ini itu. Ya, jadi ya. Tidak tahu kalau ada salah Pak. Ya. Iya, jadi saya rasa ini anak muda. Saya bisa mengembangkan, tapi sudah ada saya lihat titik terang, dia selalu berkomunikasi dengan saya, apalagi yang perlu kita kerjakan. Ya, gitu. Ya. Jadi terus terang ya suatu saat saya juga ingin dulu di atas jadi pemateri. Ya. Jadi narasumber nanti sebagai BUMDes yang sukses di Kabupaten Sigi. Ya, terima kasih itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan aplaus beri dulu untuk Bapak kepada Selempangan. Oke, terima kasih klarifikasinya Pak Desa. Ya, saya juga tahu ya maksudnya ke situ. Tapi kadang-kadang itu kan sesuatu kalau kita tidak bombardir itu akan menjadi tidak menarik ya. Jadi memang betul 17 miliar itu akumulasi. Ya, akumulasi Kabupaten Sidrap. Kemudian tadi tim sukses yang jadi BUMDes itu fakta banyak di luar Lempangan, banyak faktanya. Kalau misalnya Lempangan tidak termasuk, alhamdulillah berarti Lempangan ini punya masa depan yang cerah. Saya kira Lempangan punya peluang untuk itu. Pertama, punya objek wisata. Itu adalah bisnis masa depan. Yang kedua, pengurus BUMDesnya adalah profesional. Ini. Nah, kalau itu belum kita bersihkan dari BUMDes kita, akan sulit kita berkembang. Tadi dari titik lemah masalah manajemen, ya. Kemudian pemilihan unit usaha, kalau bukan ahlinya susah. Nah, saya kira Pak Damramil tahu persis itu. Itu memang kalau sudah ahlinya insya Allah, ya. Jadi saya kira suatu saat nanti Pak Desa akan duduk di sini sebagai narasumber, sebagai testimoni. Ya, kali ini saya bicara karena hanya inilah yang bisa kita lakukan sekarang. Kita harus mengangkat fakta, menyampaikan fakta ke masyarakat bahwa BUMDes kita yang ada itu belum banyak berperan dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, dengan fakta itu kan bisa menantang kita. Apa yang harus kita perbaiki? Manajemennya. Yang kedua, unit usahanya. Kemudian marketplace-nya. Yang tiga itu. Sama dengan yang disampaikan Pak Prof tadi. Oke, saya setuju dengan Pak Desa. Oke, saya kira itu. Oke, baik, makasih banyak Pak Rais. Permintaan satu dari Pak Desa Lempangan soal kalau ada juga mahasiswa UMS, ya ingat-ingat juga Lempangan untuk dikirim ke situ. Ibu saya komentari itu, Bapak Ibu, sekarang ini sebenarnya setiap desa punya peluang untuk dapat mahasiswa. Program MBKM ini mahasiswa hanya 5 semester tatap muka di kampus. Jadi tidak dirasa, oke lah yang efektif 4 semester. Nah, ini ada Ibu R1 nih. Ya saya kalau pasti ini kalau saya salah tolong ditegur. 4 semester itu kuliah tatap muka di kampus. 1 semester mahasiswa diminta pertukaran pelajar. Jadi kalau mahasiswanya UMS Rapang, dia bisa belajar di Jawa. Ada programnya. Pemerintah yang bayar uang tiketnya, pemerintah yang bayar uang kosnya, uang sakunya, semua pemerintah yang bayar. Nah, semester 6, 7, 8 bisa kembali ke kampungnya. Nah, jadi saya berharap 13 desa ini kirim mahasiswanya ke UMS Rapang. Nanti kita jamin akan kembali lagi nanti di semester 6. Akan kita kembalikan. Semester 6, 7, 8 dia akan bekerja di BUMDes.
Nanti kuliahnya jarak jauh nanti. Nanti akan kita berikan ijazah. Itu tadi. Ini memang program BKM seperti itu. Jadi sebenarnya tidak susah. Apalagi kalau misalnya Pak Desa bisa mengusahakan ada kartu KIP, 4 orang yang dikirim itu, 5 orang yang dikirim, 10 orang, semua ada kartu KIP-nya. Insya Allah yang bayar nanti uang SPP-nya negara yang bayar. Negara yang bayar uang SPP-nya, negara yang kasih uang saku. Uang sakunya berapa Bapak Ibu? 800.000 per bulan. Hanya kerjanya belajar saja. Itu akan dibiayai oleh negara sampai selesai. Kalau nanti dia kembali ke Lempangan semester 6, 7, 8, tetap negara akan kasih uang saku. Itu. Makanya kita perlu apresiasi di pemerintah sekarang. Luar biasa bantuannya ke pendidikan. Jadi Bapak Ibu, tolong disampaikan kepada desanya. Gampang. Kirim mahasiswa dari desanya untuk jadi mahasiswa di UMS Rapang. Nanti kemudian kita jamin semester 6, 7, 8 akan kembali ke desanya untuk membantu BUMDesnya, membantu desanya. Nah itu kira-kira. Terima kasih. Jadi saya pikir itu selanjutnya Ibu Camat. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit karena sudah pukul 17.33, masih ada pemateri selanjutnya. Langsung aja Pak, tadi saya tanggapi. Pertama-tama Bapak memberikan materi di luar ruangan ya Pak. Sekali-kali kita bersosialisasi di luar ruangan dengan alam. Itu enak Pak, santai, lebih enjoy. Begini Pak, BUMDes itu Pak, karena saya mantan Sikdes Pak, mulai 2016 di Kabupaten Sidenden Rapang, Ibu Kabit belum jadi Kabit, yang jadi Kepala Dinas dulu itu Pak Awal. Ya, Kabit bukan di Pemdes. Iya betul. Waktu itu dibahas terus. Bahkan waktu itu masih Bupati Haji Rusdi Masek menyatakan segala bentuk bantuan di desa akan dialihkan ke BUMDes. Makanya itu Pak, BUMDes itu harus berbadan hukum. Di desa di Pancarijang Pak, kami laporkan ada 2 desa, yaitu pertama Desa Bulog. Dia betul-betul ibu rumah tangga manajernya Pak, tapi kita harus berikan aplaus. Usahanya sukses, banyak sekali usahanya, artinya Lombok, dia kan di situ. Artinya bagaimana kita mengelola BUMDes itu Pak, kita melihat dari potensi desa itu. Nah di Desa Bulog kebanyakan pekebun, Pak Dara ladang. Jadi itu Lomboknya Pak, dia tumbuk, dia tidak dikasih air, ditumbuk sampai dia ekspor kemana-mana itu Pak. Alhamdulillah. Kemarin mulai dari 2018 Pak, itu dana penyertaan BUMDes, dana penyertaan istilahnya Pak, dana penyertaan BUMDes itu cair mulai 2018. Karena saya masih Sekdes, ada beberapa desa yang cair, yang mungkin disitulah kita lihat bagaimana kreatifnya Kades untuk bagaimana mencairkan dana itu. Karena ada beberapa harus ada ADRT-nya Pak, anggaran dasar rumah tangganya, baru cair itu dana penyertaan BUMDes. Tidak semudah waktu itu dana cair, harus ada anggaran dasarnya. Nah, sedikit juga Pak, mohon maaf, itu Kades Pak, memang betul kata Bapak, dulu dia ini sampai ada Kades Pak, dia sudah bentuk pengurus BUMDes, tapi dia yang kelola, bukan pengurusnya Pak. Tidak usah saya ini Pak bilang ini desa ini. Jadi di sini Pak barangkali dari kita wanti-wanti bagaimana kita, karena di sini Pak Kades itu hanya penasehat Pak di BUMDes, bukan dia yang tapi Kades hanya memberikan SK, dia yang tanda tangan SK-nya BUMDes, pengurusnya BUMDes. Terus itu Pak BUMDes dia mengadakan rapat siapa yang pengelolanya. Jadi dana penyertaan ini
dia serahkan kades dengan pengurus BUMDes. Jadi tidak ada istilah kades yang campur tangan dengan ini. Seperti tadi Bapak dari Lempange, dia lawan politiknya, jadi insya Allah mantap Pak Desa. Harus memang begitu Pak, tidak boleh campur tangan. Kita sudah serahkan ke ini. Jadi itu nanti Pak, pertanggungjawabannya itu Pak. Kalau kebetulan Pak saya verifikasi dana di Pancerijang, itu bagaimana caranya pertanggungjawabannya, kita tanya bagaimana, saya tidak tahu kades yang kelola, bagaimana caranya ini Pak. Jadi harus memang ini berkolaborasi dengan UMS, dengan Pemda, Camat. Sedikit juga informasi Pak, dulu BPMPD yang tanda tangan kadis untuk pencairan dana, sekarang Camat yang tanda tangan Pak. Iya, hasil verifikasi tanda tangan Busekcam dengan Camat, bukan lagi ini Pak kadis. Jadi sekedar informasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dipersingkat dan diperpadat. Terima kasih. Saya juga rencana bergeser ke Rangga. Terima kasih Bapak Ferry atas waktunya. Saya lihat ini banyak curhat ini sharing ya. Nah saya langsung saja karena waktu. Tadi Ibu Kabit curhat terkait dengan kesehatan BUMDes. Seperti yang saya pernah ungkapkan di SKPD itu, bahwa salah satu solusi yang hasil pemikiran saya tawarkan itu, bahwa seperti Pak Kades Lempange ini, saya sebenarnya mau bicara dengan semua kepala desa, dengan Pak Kadis, bahwa itu kan memang itu bukan hanya di Sidra, seluruh Indonesia itu, bukan hanya di level desa itu. Balas budi politik itu di level pusat saja, Pak Jokowi saja, siapa lah yang menang itu tergeser itu Menteri BUMN dan komisaris itu biasa, sampai dirjen itu di kementerian itu. Jadi mungkin di TNI juga Pak ya, terasa juga itu. Jadi itu biasa, tinggal kita memang itulah efek daripada demokrasi yang kita jalankan. Cuma memang kita juga tidak bisa istilahnya anak ogi mate balik. Kita juga harus punya kreativitas seperti yang pernah saya tawarkan Pak Desa. Kalau ada kejadian seperti itu, jangan kalau masih bagus itu pengurus BUMDes, jangan geser buatkan saja unit usaha baru, kasih dana penyertaan itu tim sukses yang baru itu. Jadi kepada desa yang terpilih, pengurus BUMDes yang bagus, yang lama jangan geser kasih dia unit usaha baru, modali dia 50 juta misalnya, kasih dia 1 tahun 50 juta, uji coba dulu seperti itu yang saya anukan ke, artinya itu mungkin salah satu yang bisa kita kaji solusinya. Yang kedua, kembali ke Pemdes, ini kan selama ini desa yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi sama di insentifnya. Ini juga perlu ada SOP di sini, supaya ada kekuatan yang dipegang oleh Pemdes. Iya, jangan samaratakan itu insentifnya desa yang berprestasi dengan yang tidak yang berprestasi. Itulah kita kerjasamakan dengan UMS SOP-nya. SOP apa, alat ukur, indikator apa yang dipakai mengukur desa berprestasi itu. Itulah tanya komunikasi kita dengan kampus itu. Karena di kampus juga ada SOP internal kami juga di kampus itu dinilai juga seperti itu. Dan seperti itu, ini kan selama ini desa yang berprestasi dengan tidak kayak sama kasih insentif. Jadi acuh orang bekerja. Yang ketiga, seperti yang terjadi ini kan sudah salah satu indikator ini. BUMDes yang ikut ini 13 BUMDes ini ke depannya ini kan mungkin bisa kegiatannya dirutinkan ini Bu Kabit. Dirutinkan sehingga kelihatan nanti ke depan siapa BUMDes yang tidak ikut itu akan merasa tersendiri tuh. Setiap tahun ada kegiatannya Pemdes atau BUMDes. Kita ini malu tidak ikut. Jadi dia akan secara psikis itu dia akan malu sendiri nanti itu tidak ikut. Yang selanjutnya, bagi yang sudah berprestasi kasih
kasih award insentif. Kalau perlu misalnya Bundes yang berprestasi ini, salah satu tadi indikatornya pengurusnya tidak terlalu selalu diganti apa-apa, kasih insentif dia, kasih insentif. Jadi Bundes award itu per tahun itu Bundes yang berprestasi kasih bantuan PAD. Jadi bukan hanya Pak Desa yang bantu dia, dari dana APBD juga, dari Pemdes kasih misalnya 50 juta yang juara 1, 75 juta ke yang juara 1. Nah, itulah memotivasi juga para Bundes, memotivasi juga para Bundes supaya dia juga berpacu. Jadi makanya saya mau bilang, coba ada Pak Kadis ini, saya bilang ini tolong sisihkan anggaran lewat tadi dari APBD ini, dananya Pemdes ini, kasih insentif bagi Bundes yang berprestasi supaya dia bisa berpacu, supaya juga jangan kasih ini hanya dananya desa ini yang terus di dana pernyataan. Memang harus, berarti kan ada di dana apa ADD atau apa istilahnya PAD, APBD lah, seperti itu. Yang terakhir saya hanya ingin mengatakan bahwa butuh namanya ekosistem Bundes. Ekosistem Bundes. Coba kita lihat ini barang Pak pusat kita nilai baru ya, pusat ya. Di mana kita menjual ini? Makanya harus ada namanya ekosistem. Sekarang ini semua perusahaan besar itu ada namanya ekosistem. Bosowa Pak, tidak ada usahanya yang tidak lepas itu dari perusahaan Bosowa. Semua, contoh Pak Bersamennya, alat angkutnya saja dia tidak pihak ketigakan. Dia sendiri yang bikin lagi alat transportasi untuk mengangkut barangnya. Nah, sama kita dengan Bundes. Bundes itu contoh kita perhatikan 13 Bundes ini saja produknya apa, lempangan gula semut ini pasarkan, coba begitu pasarkan di 12 Bundes yang ada ini. Berapa kapasitas produksi kita? Tapi Pak Desa di website Desata itu, potensi Desata itu berapa kapasitas produksi gula itu? Nggak masuk. Iya kan, potensi itu cuma bilang produksi tapi enggak berapa nilai produksinya nggak ada. Karena itu nggak bisa kita lempar misalnya pasar. Memang betul itu pasar apa gula semut itu masuk dalam ekspor itu Pak. Tapi kan kita nggak tahu berapa kapasitas produksi kita per bulan, per pekan. Apakah cukup misalnya 1 kontainer dengan 3 desa misalnya yang ada 100 kilo, berarti kalau 30 hari itu 3 ton itu Pak. 3 ton nggak cukup, belum cukup itu. Nanti bisa komunikasi. Saya cukup ya dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Karena Pak Desa Lempang saya tinggal 6 hari di sini Pak. Nanti coaching khusus. Oke, baik, saya pikir itu masukan yang sangat produktif juga untuk Bundes. Yang pertama tadi soal ekosistem, soal bagaimana manajemen pemasaran dan lain-lain. Saya pikir itulah fungsinya kita mengadakan kegiatan pada hari ini. Dan saya pikir juga Pemdes beberapa tahun kemarin itu memang ada kegiatan pameran inovasi desa kalau saya tidak salah, yang orientasinya hampir sama dengan kegiatan kita hari ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami minta tolong dulu dibuka gadgetnya masing-masing, kita tolong buka Play Store, kita download aplikasi agribisnis Bundes Depozitor Store. Ya, Bundes Depozitor Store. Oke, kalau sudah, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Aksa dan Pak Nandar untuk melakukan praktikum soal bagaimana marketplace Bundes Depozitor Store. Dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil salat wala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pada yang terhormat Ibu Kabid Pemdes, pada yang terhormat Ibu Camat, teman wakili Bapak dan Ramil, teman wakili dan kepala desa serta pengurus Bundes yang saya hormati. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan saya akan membawakan sebuah aplikasi ya. Jadi aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi seperti yang dikatakan Prof tadi, Pak Rektor kami, yaitu aplikasi yang memfasilitasi sebuah konsumen dengan sebuah penjual dengan konsumen ya. Jadi adanya fasilitas di dalamnya antara penjual dengan pembeli. Jadi ada interaksi di dalamnya. Jadi
aplikasi ini kita buat sebagaimana hasil-hasil riset dan hasil pengabdian yang kita lakukan di WMS Rapang. Nah, jadi selain manajemennya, jadi selain manajemen BUMDes yang biasa yang terjadi atau biasa yang bermasalah di BUMDes itu sendiri, salah satu juga yang terjadi atau kendala yang terjadi di BUMDes itu bagaimana caranya memasarkan hasil-hasil produk mereka, ya. Nah, maka dari itu hasil riset kami itu, hasil pengabdian kami, ya, jadi kami membuat sebuah terobosan yaitu aplikasi berbasis Android, ya. Jadi aplikasi ini bisa Bapak Ibu download di Play Store, namanya aplikasi BUMDes Supply Store. Nah, kenapa namanya aplikasi BUMDes Supply Store? Karena kami kemarin membuat aplikasi ini salah satu istilahnya merupakan program kami pertama, ya, program pertama kami di BUMDes Sipodeceng atau BUMDes Padaidi Desa Sipodeceng, seperti itu. Baik, ya, singkat. Oh ya, ini jadi Google Play. Jadi setelah download aplikasinya, ya, jadi langsung saja untuk mempersingkatnya, mempersingkat waktu, langsung saja saya mengaplikasikannya. Yaitu bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini supaya produk-produk yang dihasilkan sebuah BUMDes itu bisa tersampaikan baik itu di lingkungan Kabupaten Sirapang maupun di luar dari Kabupaten Sirapang dan bahkan sampai Jawa, ya. Kalau ada produk-produk yang unggulan dari BUMDes itu sendiri bisa laku terjual sampai luar Sulawesi, seperti itu. Baik, jadi aplikasi ini mungkin tampilannya seperti ini. Kalau tampilan HP-nya model lain lagi, ya. Jadi mungkin seperti ini model tampilannya. Jadi ketika kita sudah mendownload aplikasinya, kalau kita mau daftar sebagai penjual, ya. Jadi kalau di sini kan ada kalau kita mau jadi penjual, kita harus daftar dulu, ya. Pendengar tadi yang gambar orangnya. Nah, itu ada daftar, ada login dan ada daftar. Jadi kita daftar dulu, ya. Udah tolong pendengar. Nah, jadi ada username, password, nama lengkap, email, nomor HP. Di bawahnya lagi pendengar. Nah, kota, kecamatan, jalan, ya. Nah, jadi kita harus lengkapi dulu data-data supaya kita bisa mengetahui atau konsumen bisa mengetahui data-data yang akan produk yang mereka jual. Maksudnya BUMDes, ketika BUMDes mau jual produknya, konsumen bisa mengetahui bahwa ini produk dari BUMDes, misalkan BUMDes Lepangan, ya, seperti itu. Oke, ya. Sudah ada yang sudah saya daftar. Jadi setelah itu kita login, ya. Setelah daftar kita langsung login. Mohon maaf karena kita ada di luar dari di alamnya, jadi jaringan juga agak terganggu. Oke. Setelah login, ini ada profil-profil yang kita ini sepertinya. Jadi ada profil-profil yang sudah kita daftarkan. Nah, ini seperti ini, ya. Jadi kita kalau mau bagus-bagus tampilan profil kita, kasih masuk lagi foto tadi sini, ya. Nah, foto tadi situ. Nah, jadi ini baru daftar, belum kita bisa membuka toko, ya. Nah, jadi kalau sudah daftar itu kita kembali klik yang gambar orangnya, penanda, tolong. Nah, jadi ada di sini tulis gabung berjualan. Atau ada juga di bawahnya itu, kalau tampilan HP itu ada di bawahnya itu tulisan gambar toko, ya. Ada tulisan di bawahnya gambar di bawahnya itu gambar toko. Nah, itu tulisannya di sini. Gambarnya itu kita klik, itu tulisannya itu sama juga, gabung untuk berjualan. Nah, jadi kalau BUMDes mau buka toko di situ bisa gabung untuk berjualan. Bisa klik Panandar? Ya. Oke, sudah itu nama tokonya, ya. Misalkan BUMDes Tondronge, ya. Misalkan tulis Panandar, tolong. Nah, setelah kita buka nama tokonya, setelah itu kita daftar, ya. Nah, setelah terdaftar begini, Bapak Ibu, ya. Setelah terdaftar begini, sekarang kita klik kalau sudah di ACC oleh admin, ya. Kalau sudah di ACC oleh
kalau sudah jadi untuk berjualan, sekarang kita klik di gambar orang yang kembali. Ya, jangan gabung. Setelah itu kita upload produk di sini. Ada upload produk di sini untuk upload produk yang ada produk kita yang supaya bisa masuk di dalam aplikasi, ya. Jadi setelah kita membuat toko, harus di ACC sama admin dulu ya. Jadi kenapa kita harus ACC dulu ya sebelum membuat toko itu sendiri, supaya kita sekarang kan ini banyak penipuannya di dunia maya begini ya, agar keamanan sebuah aplikasi itu bisa terjaga, makanya kita harus meng-ACC dulu. Jadi siapa tahu nanti orang yang tidak dikenal atau orang yang ya kalau mau jual di dalam bisa menipu ya, seperti itu bahasa kasarnya ya. Jadi ada biasanya kan kalau orang menjual di dalam aplikasi itu biasanya penipuan biasanya ya. Nah, makanya kita harus waspadai dengan meng-ACC dulu. Maksudnya kita harus betul-betul melihat bahwa oh ini betul-betul yang mau menjual di aplikasi ini, seperti itu, supaya aplikasi juga ini terjaga keamanannya, terpercaya juga ya, seperti itu. Nah, jadi ketika sudah bergabung berjualan, kita upload produk ya. Jadi setelah itu kita upload produk ya. Jadi setelah upload produk setelah kita upload foto-fotonya, kita upload sekarang ya, kita tekan upload sekarang, ada nanti muncul di situ list seperti nama produk, harganya, nama tokonya, lokasi, terus jenis pembayarannya ya. Kan di situ nanti ada pilihannya jenis pembayaran, ada COD, ada bank, ada OVO, Dana ya. Jadi ada semua jenis pembayaran. Terus ada juga lokasi penjualan, dan ada juga jenis kurir yang dipakai. Maksudnya jenis kurir kalau COD ya. Jadi ada di situ ada beberapa macam juga di situ ini seperti ini. Ada harga produk, statusnya ini masuknya di sini, statusnya produknya ready atau tidak ya. Statusnya seperti itu, atau sangat laris ditulis supaya menarik konsumennya. Nah, di situ ada juga isi jumlah minimal pembelian. Maksudnya di sini isi jumlah minimal pembelian. Misalkan satu produk itu satu detik, berarti satu produk itu harganya satu ya, seperti itu. Nah, beratnya pre-order atau tidak. Ini kalau ini pre-order, maksudnya di sini apakah barangnya belum ready, seperti itu. Terus ada juga pilihannya di bawah, ukurannya, maksudnya kalau penjualannya ukuran, warna, terus ratingnya ya, pilih rating, pilih kurir, dan tambahan pengiriman, ongkirnya ya. Terus di bawahnya lagi ongkir COD, di bawahnya mana ntar? Kasih ke bawah dulu mana ntar? Voucher, kalau ada produk diskon ya, ada video juga dan deskripsi produk. Maksudnya di deskripsi produk di sini, ini salah satu teknik marketingnya. Produknya yang mau kita jual, kita tulis atau kita isi deskripsinya bagus-bagus supaya menarik konsumen, seperti itu ya. Dan setelah itu di bawahnya simpan, kirim di bawahnya. Nah, upload sekarang. Nah, jadi setelah upload sekarang itu pasti produk yang dijual itu ada di dalam aplikasi. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya aplikasi ini sangat simpel ya. Kita buat aplikasi ini dipersimpel agar kita bisa lebih mudah lagi dalam penggunaan aplikasinya. Seperti itu ya. Jadi untuk penggunaan aplikasi ini nanti, ini kan aplikasi ini dari BUMDes Pudeceng ya. BUMDes Pudeceng, nanti kalau ada yang berminat lagi BUMDes yang lain, nanti kita ada juga yang lebih besar lagi, itu Pasardi namanya. Atau kalau mau yang kayak seperti ini nanti juga akan dibuatkan oleh masing-masing, seperti itu. Ya. Jadi nanti juga kita kan di sini selama 6 hari. Kalau ada nanti yang siap mau menggunakan aplikasi ini, nanti kita adakan pendampingan langsung
Jadi kami akan ke stand-stand untuk melakukan pendampingan secara mandiri seperti itu. Jadi aplikasi ini kita rancang merupakan salah satu hasil riset dengan hasil pengabdian kami dari WMS Lapang untuk memudahkan para BUMDes atau memudahkan BUMDes untuk memasarkan hasil-hasil produk mereka. Jadi kalau mau pariwisata, misalkan pariwisata juga bisa di dalam sini aplikasi. Pariwisata bisa juga. Sampai nanti Pak Desa bertanya-tanya bisa pariwisata di situ. Ya, bisa juga pariwisata dalam ya. Bisa jasa di dalam, bisa jasa, misalkan jasa angkutan apa seperti itu ya, jasa begitu. Jadi seperti itu ya untuk tampilan aplikasi ini dan cara-cara penggunanya. Mungkin kita akan melakukan pendampingan secara mandiri lagi selama 6 hari ini. Jadi kalau ada yang siap untuk siap untuk mengaplikasikan ini di BUMDesnya, jadi kami akan lakukan pendampingan secara mandiri. Seperti itu. Mungkin itu dari saya karena sudah terlalu malamnya, jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya lupa. Saya lupa. Jadi kalau ada yang mau pesan ya, saya lupa ya. Mohon maaf. Jadi kalau ada yang mau pesan, ini tampilan luarnya. Ini tampilan luarnya. Kasih di bawah dulu Pak Dandar. Nah ini ada beberapa produk-produk. Jadi kalau ada yang mau pesan itu tinggal klik saja produknya. Misalkan klik satu saja Pak Dandar. Ya ini ya. Nah, beli sekarang ini seperti Shopee ya, seperti Shopee, Lazada ya. Kayak seperti itu ya, beli sekarang. Atau mau tambahkan ke keranjang, kalau mau banyak-banyak pesanan ya tambahkan keranjang. Kalau ibu-ibu pasti tahu ini. Ya. Oh, login dulu Pak Dandar. Kenapa keluar tadi? Jadi kalau mau pesannya harus login dulu. Harus login dulu. Nah, baru sudah itu ke home-nya. Ya, jadi kalau sudah ini beli sekarang ya. Beli sekarang, bayar sekarang. Nanti belanja lagi. Bayar sekarang. Oke. Nah, jadi pilih kurir mau cash on delivery atau COD atau pilih kurir nasional. Kalau ini kurir nasional pasti kalau dari luar Sulawesi yang pesan ya. Ini dari luar Sulawesi yang pesan. Terus pilih pengirimannya. Ini kalau pilih kurir COD. Jadi ada sini tulisannya, ada nanti sesuai kurir kalau pakai kurir dari luar ya. Atau kalau pakai kurir sendiri ada di sini nanti tulisannya. Kurir sendiri ya. Misalkan seperti itu. Untuk bayarannya itu ada BRI, BNI, Mandiri, Dana, OVO, Dana, COD, atau nanti disesuaikan sama nomor rekeningnya masing-masing BUMDes lah, seperti itu. Terus yang terakhir itu sudah ya. Setelah itu catatan ini misalkan kirim cepat ya. Setelah itu kirim. Nah nanti ini setelah dikirim ini nanti akan ke penjualnya, langsung ke penjualnya langsung ya, langsung ke email atau WA penjualnya langsung. Jadi tidak ada lagi jadi tidak ada lagi singgah-singgah dulu, langsung ke penjualnya langsung. Tidak ada ya, seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Saya akhiri lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, kita berikan dua aplaus yang meriah. Jadi kami sampaikan ini mungkin hanya sebagai gambaran umum. Memang kalau untuk secara pendampingan ini memang harus Pak Nandar, Pak Aksal harus mengunjungi setiap stand nanti. Paling tidak misalnya kalau misalnya berminat untuk menggunakan aplikasi ini, ya kita akan buatkan secara langsung. Paling tidak itu tadi gambarannya bagaimana mendaftarkan produk kita di aplikasi dan bagaimana tata cara pembelian dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi untuk secara lebih detail nanti Pak Nandar, Pak Aksal akan mengunjungi stand-stand yang ada di setiap BUMDes. Karena ini maghrib, saya pikir untuk pertanyaan sudah kita tidak terima dulu. Nanti secara langsung saja ke standnya masing-masing supaya lebih praktik ya, praktik. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Pak Rais, terima kasih atas waktunya telah menjadi narasumber utama. Kemudian Pak Sunandar, Pak Aksal, Pak Irwan, dan seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir. Yang ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Dan Ramil, Ibu Camat, Ibu Kabid, Pak Kepala Desa, seluruh pengurus BUMDes dan seluruh tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Dan kami tetap mengundang Bapak Ibu sekalian untuk besok bersama-sama ikuti kegiatan Jalan Sehat dan Senam Sehat dalam rangka Milad WMS ketiga
yang dipusatkan untuk startnya di kampus dan finishnya di sini. Dan panitia sudah menyiapkan beberapa door prize, hadiah-hadiah menarik untuk seluruh peserta. Dan kami undang dan kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengajak keluarga, tetangga, sahabat untuk bisa berkunjung di kegiatan BUMDes Expo kita yang berlangsung selama 6 hari ke depan. Saya pikir demikian. Terima kasih untuk kita semua. Dan untuk acara Jalan Sehat besok itu dimulai pukul 5.30 atau setengah 6 pagi. Ya, setengah 6 pagi. Paling lambat jam 6 kita sudah berangkat. Saya pikir demikian. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir, dan terima kasih kepada narasumber.